Ya, good. Kita lanjutkan di untingan atau bundle. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman topologis atau ya topological manifold. Dan di fisika nanti kita akan sering membahas atau menggunakan konsep untingan untuk menjelaskan ya teori-teori atau konsep-konsep di fisika. Apa itu untingan? Kita akan bahas setelah ini. Untingan atau bundle. Product are very useful. Perkalian atau produk ya. Perkalian itu sangatlah bermanfaat. Very often in physics, one intuitively thinks of the product of the manifold as attaching a copy of the second manifold to each point of the first. Jadi secara intuitif di fisika kita bisa memahami produk itu sebagai kita attach kita punya dua manifold A dan B, kemudian manifold B ini kita attach di setiap titik di A. Misalkan S1 cross R. Jadi kita bisa memahami ini sebagai kita punya line gitu, kemudian di tiap titik di line-nya itu kita attach dengan lingkaran. Jadi kita attach dengan lingkaran sehingga ya kalau setiap titik di line kita attach dengan lingkaran maka hasilnya adalah silinder seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kamera saya jelek. However, not all interesting manifold can be understood as product manifold. Tetapi tidak semua manifold atau tidak semua keragaman yang menarik itu bisa dipahami sebagai product manifold karena product manifold too strong. A classical example of this is the Mobius strip. Contoh klasik dari suatu interesting manifold yang tidak bisa didefinisikan dengan product manifold itu adalah Mobius strip. Kita lihat catatan kaki, the Z curve from Mobius strip was written by Jig. Ya, ini dia kasih si Simon Ray kasih referensi atau ya citasi di mana dia mendapatkan ini. It looks locally like a finite cylinder. Dia secara lokal itu terlihat seperti silinder finite. Yang mana maksudnya ya kalau kita lihat ini itu dia terlihat seperti silinder finite karena di sini ada S1 dan ada interval dari 0 sampai 1. Salah. Lingkaran 1 S1 dan interval dari 0 sampai 1. Which we can picture as a circle S1, the thicker line in the figure. Ya ini yang ini. With a finite interval 0 to 1. Attached to each of its point in a smooth way. The Mobius strip has twists which make it globally different from the cylinder. Nah ini bedanya, Mobius strip itu punya twist yang mana dia kalau secara global itu dia berbeda dengan silinder. Jadi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau bisa saja secara lokal itu dia mirip sesuatu, tapi secara global ada sifat yang tidak termanifestasi secara lokal gitu. Hanya bisa terlihat kalau kita melihat picture-nya itu dari helikopter atau maksudnya dari global gitu. Jadi di sini ada twist ya. Ya yang di sini ya maksudnya yang membedakan Mobius strip dengan silinder biasa itu karena ada Mobius strip itu di twist satu kali. Definition: a bundle of topological manifold. Untingan dari topological manifold itu adalah a triple E pi M, where E and M are topological manifold called the total space and the base space respectively. Jadi ini E-nya ini adalah ruang total, ini ruang dasar atau base space. This is total space, this is base space, and pi is a continuous surjective map
from E to M called the projection map. Dan pi itu adalah suatu pemetaan yang kontinu dan surjektif dari E ke M. Jadi ini harus kita garis bawahi karena dia adalah atau masuk dari definisi di pi-nya itu. Jadi sederhana ya. Jadi ya definisinya sederhana, tapi nanti memahaminya ya belum tentu. Maksudnya clearly state topological manifold itu adalah triple EPM, di mana E dan M itu adalah topological manifold yang disebut dengan total space, E-nya total space dan M-nya base space, dan dilengkapi dengan pi. Apa itu pi? Pi itu adalah pemetaan yang kontinu dan surjektif. Surjektif berarti image-nya itu semua M ya. Dia mencakup image-nya semua M, yang disebut dengan projection map. We will often denote the bundle APM by this notation, APM. Good. Definition: let APM be a bundle and let P in M. Then FP itu yang didefinisikan sebagai per image dari P oleh proyeksi pi is called the fiber at the point P. Misalkan APM itu bundle dan P itu adalah titik di M, maka FP ya pictorialnya nanti di bawah itu yang sama dengan pre-image di titik P dari pi. Pre-image of point P under pi is called the fiber at point P. Jadi intuitively, the fiber at the point P is a set of point in E represented below as a line attached to the point P. The projection map send all the point in the fiber FP to the point P. Jadi ini kita punya total space dan kita punya base space dan kita punya proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu dia adalah pemetaan yang kontinu dan surjektif dari E ke M, dari ya, total space menuju base space-nya ini. Nah, fiber itu adalah pre-image dari P. Jadi banyak titik-titik di M ini yang kalau kita proyeksikan hasilnya itu P. Nah, titik-titik di M yang yang kalau kita proyeksikan hasilnya di P itu kita sebut dengan fiber. Fiber di titik P. Good. Ya, saya kira jelas ya. The projection map send all the point in the fiber. This should be in FP to the point P. Good. Jadi makanya kita butuh continue. Kalau nggak continue nanti fibernya ini nggak continue juga. Dan surjektif agar semua titik di M ini punya fiber. Jadi biasanya kenapa kok definisi itu didefinisikan seperti itu tuh karena ada motivasinya, atau ya karena ada motivasinya. Motivasi di mana kita ingin apa yang kita definisikan itu punya properti yang kita inginkan. Itu kalau di fisika biasanya gitu, tapi harusnya di matematika juga gitu. Maksudnya ada alasan kenapa kita mendefinisikan sesuatu seperti itu. Good. Example, a trivial example of bundle is a product bundle. Jadi example yang trivial itu adalah product bundle. Let M and N be manifold, then the triple M cross N pi M, where jadi ini total space-nya itu M cross N dan base space-nya M. Jadi fibernya N nanti. Where pi itu map from M cross N to M. Ya, M cross N-nya itu titik-titik di M cross N itu diwakili oleh ini. Anggota dari M cross N itu ya titik-titik P, Q yang mana kita proyeksikan ke P.
is a bundle since one can easily check pi is continuous and surjective map. Similarly, m cross n pi n with appropriate pi is also bundle. Ya, ini contoh yang trivial. Jadi kalau apa namanya produk bundle itu produk ya bundle without twist gitu biasanya. Karena biasanya kenapa kita ingin mendefinisikan bundle, karena kita ingin nge-twist suatu produk bundle gitu. Jadi kalau misalkan ini silinder itu apa namanya finite cylinder itu ya silinder biasa, tapi kalau pengen kita twist maka dia bukanlah produk manifold tapi suatu bundle. In a bundle, different point of base manifold may have topologically different fiber. Ya, di bundle titik-titik yang berbeda di base manifold itu bisa saja mempunyai bundle yang secara topologis itu berbeda. For example, consider the bundle APR. Misalkan kita lihat bundle APR, di mana preimage-nya kita definisikan sebagai seperti ini. Jadi kita punya R dan untuk P kurang dari 0, jadi misalkan ini titik 0 ya, 0. Untuk P kurang dari 0 itu fibernya itu S1, jadi ini fibernya S1. Kemudian di titik P itu fibernya P saja. Good. Di titik P ini fibernya ya satu titik. Kemudian di titik ya gini. Di titik P lebih dari 0, fibernya itu interval 0 to 1. Jadi ya bisa saja di setiap titik itu dia punya fiber yang berbeda. Oke, itu adalah bundle. Jadi bundle itu adalah bundle of topological manifold itu adalah triple APM, di mana AM itu A disebut total space dan M disebut base space, dengan P itu adalah continuous surjective map. Dan konsep yang penting berikutnya adalah fiber. Fiber itu adalah pre-image. Fiber di titik P itu adalah pre-image titik tersebut relatif terhadap under map pi.